Rizky menggunakan balok kayu lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Nah, jadi memang PS merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Pengadilan ya, tentu harus didampingi oleh tersangka ya. Sudah cukup. Sudah ya. Tunggu. Agar tertib rekan-rekan. Ya, tunggu. Sabar. Mirsa, Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat dalam pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Peggy juga bersumpah tak pernah masuk dalam geng motor. Pernyataan ini disampaikan Peggy usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Bantahan ini terus disampaikan saat diamankan petugas. Peggy juga membantah menjadi anggota geng motor. Kalau jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya dalam hati, Pak. Tidak hanya itu, saat ditampilkan ke media, Peggy Setiawan juga kerap menggelengkan kepala selama pembacaan tuduhan. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Usai konferensi pers, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Peggy yang mencoba berbicara juga dilarang mengeluarkan pembelaan. Nampak tangan petugas menutup mulut Peggy, meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab satu DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sabar, ya, kami persilakan. Pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan usai 8 tahun buron, Ibunda Peggy pun syok dan jatuh sakit. Pihak keluarga enggan memberikan komentar. Satu KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Kartini, Ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati atas kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Ibu dari 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini tak percaya dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya yang disebut pihak kepolisian sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada pihak pengacara. Saya nggak terima karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Tidak tahu, saya serahkan semua ini sama pengacara saya saja. Satu hari pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan, kondisi rumah Peggy di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, kini terlihat sepi. Ibu Peggy, Kartini, saat ini tengah mengalami syok berat dan sakit. Merasa shock dengan kemarin dinyatakan bahwa Peggy adalah betul-betul tersangka, ya. Karena memang dia juga tidak tahu. Kita kan sebenarnya dalam hukum pidana ada praduga tak bersalah. Cuma karena mereka kan nggak tahu juga, begitu dikatakan bahwa tersangka satu-satunya, shock kan seperti itu. Dia shock, sangat terpukul. Keluarga Peggy Setiawan meyakini
bahwa penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki merupakan salah tangkap. Keluarga yakin Peggy tak terlibat sama sekali karena sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada 27 Agustus 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pasca penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron oleh Polda Jawa Barat Minggu siang, teman sekaligus rekan kerja Peggy Setiawan bersaksi bahwa rekannya bukan pelaku kasus Vina Cirebon dan menjadi korban salah tangkap. Sebaliknya, saksi lain mengaku melihat Peggy berada di lokasi kejadian pada 27 Agustus 2016 silam. Ada pengendara motor lewat, lalu dilempari batu, habis dilempari batu lalu dikejar. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya pulang aja. Ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Kalau itu namanya Peggy, hanya sebatas mengenal wajah. Kalau setahu saya itu rambut Peggy itu di sisir belah samping, lurus di sisir belah samping. Ketika saya dimintai keterangan, terus saya ditanyakan motornya, motor apa yang dikendarai oleh Peggy, yang dipunyai oleh Peggy. Saya jelaskan aja motor Smash warna pink. Saya yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, salah tangkap. Ya salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan yakin itu salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng. Berangkat itu saya itu tanggal 21 Agustus, yang telepon ke saya, Bang Bondol lagi nganggur nggak? Kalau nganggur, ya berangkat aja ke Bandung, ada Parman, ada Ibnu, sama saya. Kalau itu nanti Bapak, saya ngomong, ada Bang Bondol nanti berangkat. Saya kan nanya sama siapa? Sama Robi, adik saya, udah pernah yang kerja di situ. Dan saya tanya ke Robi berangkat mau nggak? Mau. Yang 21. Terus sampai sana kerja di Bandungnya saya lupa namanya, ke rumahnya Pak Aceng. Terus saya di sana cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang nggak peta. Saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu, sama Robi. Man, Peg, saya nggak peta lah, saya mau pulang. Ngomongin sama Pak Rudinya. Ya nanti gampang. Ya Bang Bedol, saya nganter. Sampai di jalan raya aja ya, naik angkot. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Dia tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Jam 8 pagi apa malam? Malam. Jam 8? Sekitar jam 11-an lebih atau kurang lah. Sampai ke Cirebon di kilometer 202. Turun saya. Di kolong jembatan? Iya, kolong jembatan. Kolong jembatan Kalur berarti? TKP itu ya? Iya. Terus saya jalan kaki. Naik ke atas? Enggak, jalan kaki dulu di bawah. Di bawah, lihat ada polisi atau orang yang naik lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awal ya? Saat rilis tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki kemarin Minggu, Dirkrimum Polda Jawa Barat membantah ada oknum polisi yang melakukan penganiayaan terhadap 8 terpidana sebelumnya. Sementara Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas, mengaku dipukuli oknum polisi saat pemeriksaan di Polres Cirebon. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi.
Terkait penganiayaan, ini rekan-rekan sekalian, pada saya itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan. Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sesama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam, dan terhadap anggota 15 orang sudah di Marlinda Putri atau Linda, teman Vina yang kerap disebut sebagai petunjuk terbongkarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini kembali muncul ke publik. Linda kemudian dibawa ke Mapolres Cirebon Kota untuk diperiksa. Setelah sempat tidak diketahui keberadaannya, sosok Marlinda Putri atau Linda muncul ke publik temani pengacara dan kuasa hukumnya. Linda dijemput polisi untuk diperiksa ke Mapolres Cirebon Kota. Linda dianggap menjadi petunjuk terbongkarnya pembunuhan Eki dan Vina karena diduga mengalami kesurupan dan menceritakan kronologis kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Polisi masih mendalami keterangan Linda untuk membongkar misteri pembunuhan Eki dan Vina. Belum ada keterangan resmi dari polisi terkait pemeriksaan Linda. Kita beralih ke informasi lainnya. Masa dari organisasi jurnalis dan pers mahasiswa menggelar aksi damai menolak rancangan undang-undang penyiaran di depan Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Revisi sekarang juga. Apakah kita akan melawan? Ratusan jurnalis yang tergabung dalam berbagai komunitas, organisasi pers, dan mahasiswa meminta dibatalkannya pasal-pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI. Karena kita berharap, kita berjuang supaya masyarakat mendapatkan keteduhan atas informasi yang harusnya mereka dapatkan. Meski belum menjadi RUU, namun para jurnalis dan mahasiswa khawatir dengan tingkah DPR RI yang kerap ngebut dalam mengesahkan RUU penyiaran. Lantaran pasal-pasal tersebut akan membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Jadi yang kita bahas hari ini, yang kita perjuangkan hari ini bukan tentang masyarakat pers itu sendiri, tapi tentang 274 juta penduduk Indonesia. Di mana kita tahu bahwa saat ini ada pasal-pasal yang sangat berpeluang untuk memberangus kemerdekaan pers yang sedang digodok di legislatif. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat draft tersebut akan disahkan sebagai RUU, maka kita tolak. Dan sampai kemarin, sampai saat ini clear, tidak ada sama sekali diskusi dengan kita semua terkait pembahasan pasal-pasal dalam RUU penyiaran ini. Tidak ada sama sekali. Kita akan terus mendesak supaya DPR menghentikan pembahasan ini. Salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah pasal yang memberikan wewenang berlebihan kepada pemerintah untuk mengontrol konten siaran. Lantaran dalam penerapannya berpotensi menghalangi penyampaian informasi yang objektif dan kritis. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Irian Stahwahyudi, iNews melaporkan. Ratusan wartawan dan mahasiswa dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa terkait tolak RUU penyiaran. Aksi unjuk rasa diwarnai kericuhan, bahkan masa aksi menerobos masuk ke gedung DPRD Kota Tangerang. Aksi bakar ban dan teatrikal dilakukan sejumlah organisasi kewartawanan dan mahasiswa saat berunjuk rasa menolak RUU penyiaran. Aksi ini pun diwarnai kericuhan saat ratusan massa aksi menerobos masuk secara paksa ke gedung DPRD Kota Tangerang. Namun saat masuk ke gedung DPRD Kota Tangerang, wartawan dan mahasiswa dibuat kecewa karena tidak ada satupun pimpinan dewan yang menemui massa aksi untuk berdialog. Ayo kita jegal sampai gagal, tolak RUU penyiaran. Ayo kita jegal sampai gagal. Sementara itu, aksi penolakan draft revisi undang-undang atau RUU penyiaran juga berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau.
Puluhan jurnalis yang tergabung dalam organisasi pers dan perusahaan pers menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam. Adapun poin dari penolakan diantaranya ancaman terhadap kebebasan pers, ancaman kebebasan berekspresi, kriminalisasi wartawan, serta independensi media terancam. Ya, pemirsa, draft revisi Undang-Undang Penyiaran menjadi kontroversi karena dianggap mengancam kebebasan pers serta membatasi informasi publik. Alhasil, sejumlah organisasi pers mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong dan anggota Dewan Pers Yadi Hendriana. Assalamualaikum, selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bung Abraham. Selamat malam, Kang Yadi. Ya, saya ke Kang Yadi terlebih dahulu ya. Selamat malam, Bang Usman dan Kang Yadi. Kang Yadi, kami ingin tahu, betulkah Dewan Pers juga sudah bersikap menolak RUU Undang-Undang Penyiaran? Ya, itu kan beberapa minggu lalu ya kita sudah berkumpul bersama seluruh konstituen dan mempelajari seluruh isi-isi di pasal tersebut. Ada beberapa yang 3 pasal tersebut itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Jadi kami menganggap ketika DPR memasukkan pasal-pasal tersebut, maka akan berbahaya bagi kemerdekaan pers. Bagian mana yang ditolak, Kang Yadi? Setelah konsolidasi kami yang ditolak ada berapa pasal kan? Yang pertama itu yang pasal 42, kemudian pasal tentang yang investigasi juga, kemudian tentang kewenangan KPI untuk menyelesaikan kasus-kasus jurnalistik dan juga tentang pelarangan investigasi, liputan investigasi. Nah, 2 pasal ini yang kami anggap akan membelenggu kemerdekaan pers, dan itu sudah clear, dan itu yang ditentang oleh semua masyarakat pers, dan saya kira bukan hanya masyarakat pers, karena publik semua menentang pasal-pasal yang akan membelenggu kemerdekaan pers ini. Saya hanya ingin menegaskan bahwa kemerdekaan pers itu adalah hadiah negara untuk publik, ya. Bukan hanya untuk pers, gitu. Kenapa bukan hanya untuk pers? Kita lihat pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 bahwa kemerdekaan pers itu adalah wujud kedaulatan rakyat untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat dan menuju yang demokratis. Nah, itu artinya penting bagi kehidupan demokratis. Kalau seandainya itu diambil, ya selesai kemerdekaan pers, dan itu berbahaya bagi proses demokrasi yang ada di Indonesia. Oke. Itu, Abe. Ya, saya geser ya ke Bang Usman. Bang Usman, bagaimana menanggapi bahwa revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ini dianggap berbahaya dan protes-protes sudah disampaikan di berbagai tempat, berbagai wilayah? Ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kami ya pemerintah Kominfo belum menerima secara resmi atau draft resmi revisi Undang-Undang Penyiaran. Yang kedua ya, tetapi berdasarkan yang kami terima secara tidak resmi yang beredar, artinya begitu, dan melalui pemberitaan teman-teman media, kami tentu kami tentu sangat concern ya dengan persoalan ini. Yang paling kita concern adalah yang pertama soal dilarangnya liputan investigasi. Ya, penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal 50B ayat 2. Investigasi, ya. Itu tentu tidak sejalan dengan kemerdekaan pers. Ya, tidak sejalan dengan kemerdekaan pers karena sejak reformasi, sejak lahirnya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, ya maka pemerintah menarik diri dari cawe-cawe terhadap pers, ya begitu. Jadi
diserahkan pengamatan, pemantauan, kontrol ataupun penyelesaian perkara sengketa pers ini kepada satu lembaga independen yang bernama Dewan Pers. Ya, kemudian concern kami yang lain adalah tentang kewenangan KPI dalam menyelesaikan sengketa pers yang selama ini itu menjadi wilayah ataupun kewenangannya Dewan Pers. Kenapa kami concern? Karena kedua lembaga ini, baik Dewan Pers maupun KPI, adalah mitra Kominfo, ya mitra Kominfo. Nah, kalau kita lihat selama ini, memang ada lagi satu lagi, Bang Usman. Sengketa pers, ya sengketa pers itu kan menyangkut berbagai jenis pers ya, penyiaran, online, kemudian cetak, itu yang menyelesaikan selama ini, dan memang begitu undang-undangnya adalah Dewan Pers begitu. Oke, ada lagi satu lagi mungkin yang terlewat, ya, Bang Usman. Pelarangan konten yang mengandung fitnah, penghinaan dan pencemaran baik yang ini dianggap bisa saja menjadi pasal karet. Iya, kalau persoalan itu sebetulnya kan sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE, ya Undang-Undang ITE. Tapi Undang-Undang ITE itu tidak terkait dengan konten jurnalistik, ya tidak terkait dengan konten jurnalisme. Oke. Ini juga saya kira yang harus menjadi perhatian untuk diharmonisasi. Oke. Ya karena saya kira tidak pas kalau ada dua undang-undang yang katakanlah tumpang tindih, ya mengatur hal yang sama atau justru berbeda atau bertentangan begitu. Ya, saya kembali geser ke Kang Yadi. Kang Yadi, ini kan sedang dibahas di Komisi 1. Apakah betul tidak ada pelibatan insan pers di dalamnya? Ya, sampai hari ini memang tidak ada keterlibatan kami untuk membahas rancangan undang-undang tersebut. Memang masih dibahas di Panja, kemudian akan masuk ke Badan Legislasi. Ada beberapa rekan-rekan di DPR, di Badan Legislasi bicara bahwa nanti akan ada pelibatan dari masyarakat pers, ya kita tunggu saja, dan bahkan ini akan dikembalikan kepada pengusul gitu kan. Nah sekarang yang perlu dipertanyakan itu, kemarin ada statement dari Pak Menteri Kominfo, mungkin Pak Dirjen bisa menyampaikan bahwa salah satu pengusul dari rancangan undang-undang ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Apakah betul gitu kan? Dan apakah betul KPI yang mengusulkan tentang soal terkait pasal-pasal kemerdekaan pers, atau hanya pasal-pasal di luar itu dan ada pengusulan kemerdekaan pers di pasal lain gitu kan? Karena kami mendeteksi dari Dewan Pers itu selama 17 tahun terakhir ini sudah ada sekitar 5 sampai 6 rancangan undang-undang yang memang membelenggu kemerdekaan pers. Nah ini berbahaya saya kira. Setelah Wantanas mengeluarkan warning pada 2014, kemudian direkomendasikan ke Dewan Pers dan sempat dibahas di Dewan Pers. Nah ternyata setelah itu banyak sekali undang-undang yang memang merongrong kemerdekaan pers. Jadi kami patut curiga ini ada skema yang sistematis dari nggak tahu dari mana ya. Mudah-mudahan praduga kami itu tidak ada gitu kan, tidak terbukti gitu. Tetapi ini patut dicurigai kalau seandainya memang ada niat dari sekelompok orang atau sekelompok oknum untuk membelenggu kemerdekaan pers. Ini harus betul-betul sadar bahwa kemerdekaan pers itu buah dari reformasi tahun 98. Ketika ini diambil, ini berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi kita. Karena bagaimanapun bukan pers hanya bagi pers loh, ini bagi kehidupan berdemokrasi kita. Betul. Gitu. Karena pers adalah pilar keempat demokrasi ya, apalagi di Republik ini. Betul. Akan ke Bang Usman, bagaimana menjawab kecurigaan itu, skema sistematis dan sebagainya, termasuk bahwa tidak dilibatkannya insan pers di sana. Tentu pemerintah juga ingin bahwa lahirnya suatu revisi undang-undang yang justru tidak menimbulkan polemik seperti ini. Ya, jadi terkait dengan statement Pak Menkominfo, ya bahwa bisa saya jelaskan seperti ini. Ya memang dalam satu kesempatan Hari Penyiaran
tahun lalu ya di Tanjung Pinang, ada diskusi dengan teman-teman KPI yang melihat bahwa ada perbedaan perlakuan antara penyiaran di media penyiaran dan penyiaran di online atau di internet. Ya, misalnya terkait dengan sensor. Ya, kalau di media penyiaran itu orang merokok saja disensor kan begitu ya, dikasih blur. Ya, sementara di media internet itu bebas, ya lebih bebas. Apakah itu di dalam bentuk film ataukah itu dalam bentuk lain-lain ya. Nah, tentu kalau hal seperti itu kita menyatakan ya terbuka saja peluang untuk bagaimana terjadi kesetaraan perlakuan antara media penyiaran dengan media online ya, tetapi itu tentu harus kita diskusikan. Ya, harus kita diskusikan. Kenapa? Karena memang ada rezim yang berbeda. Ya, kalau di media penyiaran rezimnya itu sensor ya. Jadi dikasih blur itu kan sensor ya. Sensor dikasih blur. Nah, kalau di media online itu rezimnya take down atau klasifikasi. Dia muncul dulu ya, baru kemudian dianggap negatif, bermasalah, baru kita take down. Ya. Sementara dan klasifikasi ya, kita pakai klasifikasi ya, misalnya konten A itu boleh dikonsumsi oleh anak usia berapa ya. Jadi klasifikasi konten kalau di media online ya. Sayang sekali ya, saya sudah diingatkan berkali-kali, ini sampai mengganggu sebetulnya. Kita harus menghentikan dialog ini karena kami harus jeda sejenak. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, Pak Yadi Hendriana dan juga Pak Usman Kansong sudah ada bersama kami. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Sofyan, caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Tamiang tiba-tiba didatangi polisi saat berbelanja pakaian di Jalan Raya Medan, Banda Aceh, Aceh Tamiang. Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini diduga kuat menjadi pemodal dan pengendali narkotika jenis sabu seberat 70 kg. Coba cek dulu. Udah bikin ya, Pak? Ini motornya masih ada di depan sini, Pian. Ini kan motormu. Kunci motornya mana? Yang dibawa. Nggak ada. Hah? Polisi mengincar pelaku selama 3 pekan sebelum akhirnya ditangkap. Pelaku diduga kuat terlibat dengan jaringan narkotika Malaysia. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, pelaku digiring petugas dengan tangan terborgol usai buron selama 3 pekan. Sebelumnya tersangka kabur dan membuang seluruh handphone, namun petugas kemudian berhasil melacak dan menangkap tersangka. Pelaku kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan 3 orang ini menyatakan bahwa barang ini adalah milik saudara S, ya, yang merupakan sebagai anggota DPRK terpilih. Ya, ulangi, DPRK terpilih Aceh Tamiang dan suara terbesar, ya. Mereka selama berapa 1 bulan lebih menghilang. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Mirsa, hari ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan dari 8 saksi termasuk keluarga Syahrul Yassin Limpo. Terdakwa kasus merasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian, Syahrul Yassin Limpo kembali menjalani sidang. Jaksa KPK akan menghadirkan 8 orang saksi termasuk istri, anak, dan cucu Syahrul Yassin Limpo dalam persidangan. Majelis Hakim akan fokus pada dugaan aliran dana yang mengalir dari Syahrul Yassin Limpo kepada pihak-pihak tertentu. SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Uang haram tersebut didapatkan pada periode 2020 hingga 2023 selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Mereka adalah Ayun Sri Harahap, Kemal Redino, dan Andi Tenri Bilang.
Ketiganya dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kehadiran keluarga SCL untuk mendalami aliran uang yang diterima oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan terdakwa lainnya. Tak hanya keluarga SCL, Jaksa KPK juga akan menghadirkan pihak lain dalam sidang lanjutan, yaitu staf khusus SCL Joyce Triatman dan staf Biro Umum Kementerian Pertanian Yuli Etiningsih. Siapa saja Pak, boleh dijelaskan? Istri Pak SCL, anak beliau, dan cucu beliau. Sesuai dengan panggilan dari KPK. Ada pesan nggak sih dari SCL kepada para keluarga hari ini akan melakukan memberikan kesaksian kepada majelis hakim? Pesan beliau adalah wajib untuk hadir. Pertama, untuk menghormati panggilan dari KPK. Yang kedua, untuk menghormati persidangan ini agar permasalahan ini menjadi jelas dan terang benderang. Pak, kenapa anak pertama tidak ikut dihadirkan sebagai saksi? Karena dari penjelasan saksi ada dugaan aliran dana ke anak pertama. Kalau itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan dari teman-teman KPK. Tapi dari pihak kuasa hukum YSL sendiri, apakah yakin nanti akan keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga akan meringankan dari YSL sendiri? Insya Allah kita yakin karena toh keluarga akan menjelaskan apa yang mereka alami. UKT tinggi Mendikbudristek Nadiem Makarim dipanggil Presiden Joko Widodo. Nadiem Makarim dipanggil Presiden Jokowi untuk membahas sejumlah isu pendidikan, terutama biaya kuliah yang semakin tinggi. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan dirinya telah mendengar aspirasi masyarakat mengenai biaya UKT di perguruan tinggi. Nadiem menegaskan Kemendikbudristek membatalkan kenaikan UKT dari perguruan tinggi nasional pada tahun 2024. Nadiem menjamin tidak akan ada mahasiswa yang terdampak dengan kenaikan biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Kedepannya, Kemendikbudristek akan melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai permohonan kenaikan UKT dari tiap perguruan tinggi baik di tahun 2024 maupun di tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi kita mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini. Dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Kami ingin memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran, dan itu yang akan kita laksanakan.